ketika posisi emas sebagai komoditi, itu berbeda dengan posisi emas sebagai mata uang. Nah, ketika emas posisinya sebagai komoditi, maka dia posisinya sebagai barang. Ketika dia posisinya sebagai barang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UI TV dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di segmen Bersinar, Bersiar Sambil Siniar bersama saya Ahmad Farul Zikri yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Masih bersama narasumber yang terbaik, yaitu Bapak Dr. Nurkholis, SEI MSh EC, tentunya akan menjawab pertanyaan yang saat ini menjadi perbincangan terutama di kalangan muda, yaitu tentang tabung emas. Nah, bagaimana sih tabung emas ini dalam Islam? Tentunya ini juga menjawab pertanyaan atau penasaran kita semua. Langsung saja kita simak jawaban dari Bapak Dr. Nurkholis. Monggo Bapak, persilakan. menabung emas ya dalam Islam. Pada prinsip dasarnya yang kita perlu highlight kaitannya dengan emas ini dalam konteks ekonomi saat ini, bahwa emas dan perak ya di negara kita dan juga di berbagai belahan dunia itu bukan mata uang. Bukan mata uang. Emas bukan mata uang, emas itu adalah komoditi. Komoditi. Nah, walaupun sekarang misalnya ada dinar yang diperdagangkan secara internasional, ada perak ya, dirham yang juga diperdagangkan secara internasional, tapi itu bukan mata uang. Jadi itu masih dinilai sebagai komoditi karena belum ada negara yang menjadikan dinar dan dirham itu sebagai mata uang untuk digunakan sebagai transaksi. Nah, sehingga ketika posisi emas sebagai komoditi itu berbeda dengan posisi emas sebagai mata uang. Nah, ketika emas posisinya sebagai komoditi, maka dia posisinya sebagai barang. Ketika dia posisinya sebagai barang, maka kita bisa membelinya sesuai dengan harga barang itu pada date atau pada tanggal di mana barang itu berharga. Nah, maka dalam konteks ini misalnya nabung emas, kalau nabung emas yang dalam konteks offline, misalnya orang punya uang, emas batangan, membeli emas batangan ke toko emas, maka itu sama sekali nggak ada masalah. Karena emas di situ emas batangan ya, kemudian disimpan di rumah atau dimasukkan ke pegadaian untuk tambah uang lagi misalnya, itu bisa saja, itu nggak ada masalah. Artinya itu bisa dia menabung emas, tapi dalam bentuk offline. Ya. Fisik itu ya batangan. Fisik. Nah, kemudian nabung emas yang ditawarkan oleh banyak bank syariah. Nah, bank syariah itu menawarkan nabung emas. Nah, bagaimana tabung emas yang ditawarkan bank syariah ini? Apakah dibolehkan apa tidak? Nah, karena berarti orang kalau dengan tabungan emas ini, dia ketika memasukkan uang pada hari itu, maka dinilai berdasarkan timbangan emas yang harganya pada hari itu. Artinya dia sebenarnya beli emas, tapi dengan rupiah. Dan kemudian yang ditabungkan di dalam rekening itu adalah emasnya. Sehingga sebenarnya ini adalah virtual gold. Sebenarnya. Tapi walaupun virtual gold ini nanti kalau ingin dicetak menjadi gold yang beneran, itu bisa. Jadi misalnya ketika orang menabung dengan tabungan emas itu datang ke bank, oh ini saya sudah punya 10 gram nih, 10 gram. saya ingin mencetaknya, bisa. Jadi dia datang secara ke bank, fisik, fisik nanti akan diambil, disimpan, itu bisa. Nah, maka kalau yang seperti ini yang dilakukan, jadi harga emasnya adalah tunai, sesuai dengan al-dhahab itu sudah betul-betul tunai, maka ini nggak ada masalah. Secara fikih muamalah itu nggak ada problem. Sama dengan kita sebenarnya beli emas tapi sedikit demi sedikit. Jadi mungkin nabung hari ini dapat 1 gram emas, 1 gram emas harganya 1 juta, nabungnya 1 juta misalnya, berarti dapat 1 gram. Nah, nanti bulan depan nabung lagi 1 gram,
terkumpul 10 gram. Kalau 1 gram dicetakkan kecil banget. Nah, tapi kalau 10 gram kan sudah gede. Nah, dengan begitu nabung emas secara fikih muamalah itu nggak ada larangan. Kalau dalam fikih muamalah karena prinsipnya nggak ada larangan, nggak ada yang dilanggar, nggak mengandung unsur tadi ribawi. Karena kalau emas ini kan umumnya ribawinya. Jadi kalau pertukaran emas dengan emas itu harus sama nilainya. 1 gram 1 gram. Gitu kan. Dhahab bidhahab wal fiddah itu harus sesuai. Artinya ini harus betul-betul tunai. Tapi apa yang dilakukan Bank Syariah dengan menawarkan tabungan itu tunai. Jadi dia langsung dalam bentuk tunai. Nilainya pada saat transaksi itu dilakukan. Nah, maka nanti akan dinilai dengan gram. Misalnya karena nabungnya 500.000, nah berarti hanya dapat setengah gram. Berarti tabungannya tambah setengah gram emas. Nah, gitu. Nanti nabungnya 10 juta. Berarti langsung tambah 10 gram emas. Nah, kemudian dari situ akumulasinya nanti tinggal bisa dicetak. Kalau tidak dicetak juga nggak apa-apa. Tetap di situ dengan nilai dia, makanya nilainya bukan rupiahnya di dalam tabungan emas itu. Tapi yang dinilainya adalah gramnya. Dia punya tabungan emas berapa gram. Tapi ketika belinya menggunakan rupiah. Nah, setelah fikih muamalah nggak ada yang dilanggar. Ya, nggak ada yang dilanggar karena dalam fikih muamalah itu prinsip dasarnya semuanya boleh kecuali ada dalil mengharamkan. Dan dalam fikih muamalah memang semua yang diharamkan itu sudah dijelaskan. Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum. Nah, itu. Jadi Allah itu telah memperinci apa yang diharamkan, kecuali yang darurat. Yang darurat itu menjadi diharamkan. Nah, ini kalau dalam tabung emas tidak ada hal-hal yang menjadi larangan ya, haram li ghairi dzati, misalnya mengandung riba, maisir, gharar, itu nggak ada, maka ya itu dibenarkan, dibolehkan. Ya silakan nabung emas sebanyak-banyaknya. Nanti pada masanya mungkin kalau yang masih muda-muda siap untuk menikah, untuk kalau yang sudah menikah untuk pendidikan anak ke depan, nah itu bisa dengan menabung emas. Baik, itu dia jawaban yang disampaikan oleh Bapak Dr. Nurkholis, yaitu tentang tabung emas dalam Islam. Semoga bermanfaat dan juga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.